Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarisa Putri Agustina dari kelas 2 dengan NIM 40200121087. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khas dari tarian 4 etnis ini. Tarian 4 etnis adalah sebuah tarian yang menggabungkan 4 jenis etnis yang berbeda yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama itu Pakem Pakarena dari Makassar, Bajoget dari Bone, Patudut dari Mandar, serta Pagilut dari Toraja. Baik, ciri khas dari tari Pakarena ini menceritakan tentang bagaimana penghuni kehidupan di dunia atas atau kayangan mengajari penduduk bumi bagaimana cara menjaga anak, memintal benang, bersahabat, dan menjalin kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua itu, ciri khas dari tarian Pajoget ini lahir tidak hanya dari pemikiran kaum bisu, tetapi juga dari kaum Calabai atau waria. Pemikiran itu lahir ketika kaum minoritas ini menyaksikan petunjuk seri bisu. Mereka berpikir bahwa waria selalu bisu juga, bahwa waria selain bisu juga perlu menciptakan joget, tarian yang gerakannya tetap berdasar pada gerakan seri bisu. Dan ciri khas tari Patudu itu merupakan tarian yang digelar dalam pernikahan putra seorang raja yang menyepi di atas gunung bersama para pelayannya dan tiba-tiba jatuh hati pada seorang putri yang rupawan. Tarian ini konon merupakan tarian yang dimainkan oleh putri-putri kayangan. Tarian ini berkembang dan menjadi warisan yang digunakan sebagai tarian khusus pada upacara-upacara adat dan penyembahan kepada dewa. Dan yang terakhir itu, ciri khas tari Pagelu sangat erat kaitannya dengan keyakinan masyarakat Toraja zaman dahulu. Menurut kepercayaan itu, ada sebuah tempat tertinggi di jagat raya ini yang kekuasaannya mengatur seluruh isi alam semesta. Manusia di bumi datang kepadanya untuk memohon pertolongan, bertobat dari segala dosa, dan berterima kasih yang dilakukan dengan memberi persembahan. Mungkin itu ciri khas dari tarian 4 etnis ini, dan saya akan menampilkan videonya. Angin memirik kuasa ditujui tongkongan tu sadroa tak kalupa
Baik, saya lanjut dengan tugas kedua, yaitu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa yang saya ambil yaitu maut hitam, pandemi yang melanda Eropa dan Asia pada 1300-an. Maut hitam atau disebut juga wabah hitam atau Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, 1347 sampai 1351, dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda hingga abad 1700-an. Beberapa wabah penting yang muncul kemudian antara lain wabah Italia, wabah besar London, wabah besar Marseille, serta wabah pada tahun 1771 di Moskwa. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut pada bagian lain dunia, Afrika Tengah dan Oriental, Madagaskar, Asia, beberapa bagian Amerika Selatan. Maut hitam ini menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa serta mengubah struktur sosial Eropa. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang pengemis, serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk tetap bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tak sehat pada masyarakat untuk hidup yang untuk hari ini. Namun, ribuan tahun tidak ada penyakit epidemi. Namun, ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih mudah ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota. Mereka membawa bakteri dari virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Terdapat beberapa teori mengenai asal dari wabah ini. Salah satu teori yang paling tua adalah bahwa maut hitam berasal dari dataran steppe di Asia Tengah. Dari daerah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina pada tahun 1334. Maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Java yang berada di Crimea pada tahun 1347. Antara 1346 dan 1350 lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas oleh wabah, pes atau Black Death. Tingkat kematian ini dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Kehilangan populasinya dari 110.000 orang pada tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 pada tahun 1351. Baik, mungkin itu saja peristiwa yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.